Teman-teman, tahu nggak sih, tumbuh-tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri loh. Zat air, unsur hara, dan mineral yang terkandung di dalam tanah semuanya diserap oleh tumbuh-tumbuhan guna pada proses fotosintesis dan pembuatan makanannya loh. Nah, ingin tahu bagaimana prosesnya? Yuk kita cari tahu. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Gusti Aldowijaya. Baik, sebelumnya kita sudah sedikit membahas mengenai zat-zat hara yang terkandung di dalam tanah diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan guna pada proses fotosintesis dan pembuatan makanannya. Nah, ternyata jaringan vaskuler atau jaringan pengangkutlah yang berfungsi sebagai transportasi zat-zat hara guna pada proses vital tumbuhan. Berdasarkan aliran haranya, jaringan vaskuler dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah pembuluh kayu atau xilem yang mengangkut cairan dari akar maupun dari bagian lain tumbuhan menuju daun. Yang kedua adalah pembuluh tapis atau phloem yang mengangkut hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa dan zat-zat lain dari daun menuju bagian-bagian tubuh tumbuhan yang lain. Nah, selanjutnya kita akan melihat tipe-tipe berkas pada jaringan pengangkut. Nah, tipe berkas yang pertama adalah tipe berkas amfikribal. Tipe berkas ini, xilem dikelilingi oleh phloem, contohnya pada tumbuhan paku-pakuan. Nah, tipe berkas yang kedua adalah tipe berkas amfifasal. Nah, tipe berkas ini adalah kebalikan dari tipe berkas amfikribal karena phloem dikelilingi oleh xilem, contohnya pada tumbuhan aloe vera atau lidah buaya. Selanjutnya yang ketiga adalah tipe berkas kolateral terbuka. Di sini terdapat kambium. Apabila kambium mengarah keluar, maka akan terbentuk phloem. Apabila kambium mengarah ke dalam, maka akan terbentuk xilem, contohnya pada tanaman dikotil. Selanjutnya adalah tipe berkas kolateral tertutup. Nah, pada tipe berkas ini memiliki sarung sklerenkim dan tidak memiliki kambium, contohnya pada tanaman tumbuh-tumbuhan monokotil. Selanjutnya adalah tipe berkas bikolateral. Tipe berkas ini memiliki phloem sekunder dan phloem primer, contohnya pada tanaman Solanaceae atau terung-terungan. Selanjutnya yang terakhir adalah tipe berkas radial. Tipe berkas ini memiliki letak xilem dan phloem seperti jari-jari pada lingkaran, contohnya pada akar monokotil. Nah, di sini kita sudah membahas mengenai tipe-tipe berkas pada jaringan pengangkut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyusun dari jaringan pengangkut. Baik, penyusun jaringan pengangkut dapat kita lihat berdasarkan dua, yaitu pada jaringan xilem dan jaringan phloem. Yang pertama adalah pada jaringan xilem. Pada jaringan xilem terdapat parenkim xilem. Nah, parenkim xilem ini berfungsi sebagai pembantu metabolisme. Selanjutnya adalah serabut xilem. Nah, serabut xilem ini berfungsi sebagai penyusun kayu, contohnya terdapat pada daun nanas. Nah, yang terakhir adalah trakeid. Nah, trakeid ini berfungsi sebagai penyusun kayu, jaringan kayu. Selanjutnya adalah penyusun pada jaringan phloem. Yang pertama terdapat parenkim phloem. Nah, parenkim phloem ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan karbohidrat dan komponen-komponen lainnya. Yang kedua adalah serabut phloem. Di sini serabut phloem berfungsi sebagai pembantu pertumbuhan dan pemanjangan pada tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir adalah sel pengiring. Sel pengiring sendiri berperan pada keluar masuknya zat-zat makanan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa jaringan pengangkut adalah jaringan yang mengangkut zat air, unsur hara, dan mineral menuju daun guna pada proses fotosintesis dan pembentukan makanannya. Selanjutnya, jaringan ini akan menyebarkan hasil karbohidrat yang dibentuk untuk guna pada proses pertumbuhan tumbuhan. Baik, sampai di sini saja pembahasan kita. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.